Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan saudara kita, kawan lama kita, saudara Mail. Ismail. Jadi dia datang malam ini ke podcast kita ya, untuk menceritakan kisahnya yang mengalami kendala ya. Sempat dia mengalami skizofrenia Dan bipolar disorder. ya. Tapi dia Terus berjuang mencoba melawannya itu. Ya inilah saudara kita, dia kawan kita, bekerja juga di Kratom Hill. Sempat menghilang berapa lama? Kurang lebih 6 bulan ada. 6 bulan. Iya. Bagaimana? Selama dari Juli itu jadi Juli itu saya tiba-tiba dimasukin ke Marzuki Mahdi oleh om saya. Kemudian setelah di Marzuki Mahdi saya dimasukkan ke panti rehabilitasi mental. Di sana juga banyak orang yang bekas kena segala macam obat-obatan yang terlarang apa segala macam, tapi saya bukan orang yang seperti itu. Nah, kemudian setelah di panti istilahnya panti jompo lah istilahnya, buat panti jompo. Setelah di panti jompo saya dimasukkan ke rehabilitasi mental lagi di Tasikmalaya, Suryalaya ya? Suryalaya. Inabah berapa? Inabah 5. Inabah 5 ya? Nah, Khusus pecandu narkoba itu? iya, awalnya di situ. Nah, itu ada kisahnya yang banyak yang lucu lah, nanti boleh ditanyakan. Nah, setelah di Inabah 5 itu kurang lebih ada berapa lama ya? 1 bulan lebih sepekan. 1 bulan lebih sepekan atau 15 hari saya lupa. Nah, kemudian dipindahkan ke Inabah 29. Inabahnya si Aswin. Inabah 29? Iya. Aswin dia itu orangnya gendut. Oh. Dia nyakitin saya kemarin ya. Apa itu contohnya? Saya di beheng saya nih pakai rantai. Apa beheng itu? Leher. Dirantai. Itu saya dimasukin sama orang-orang gila di sana. Ya kan? Orang-orang gila semua di sana. Jadi mereka ini orang-orang ini menganggap orang waras dianggap gila. Jadi gila beneran. Nah, sebelum itu setelah saya di Inabah 29, terakhir di Inabah 10. Itu paling gila lagi di situ. Berarti orang waham. Istilahnya kalau Inabah itu blok ya? Iya, bloknya. Blok 10 terus blok 5, blok 29, blok 10 terakhir. Itu blok yang paling hina di situ. Diapain itu di situ? Enggak diapa-apain, cuman ada pengurus yang baik. Cuman itu pengurusnya baik-baik. Cuman pemimpinnya itu yang rada kejam. Contoh kekejaman itu seperti apa? Saya kepala nih didagorin pakai apa, badagor tuh dipukul. Pakai apa? Dipukul pakai galon sampai galonnya pecah. Bener, tapi kepala saya aman karena apa? Percaya. Alhamdulillah, yakin kepada Allah. Ya. Itu. Kemudian di Inabah 10 itu kurang lebih berapa lama ya? Sampai tanggalnya ya kan, dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 1 atau 9 Agustus saya di Inabah itu ya. Semua Inabah itu saya rasakan semua. Nah, saya udah mulai merasa nggak betah. Saya itu orang waras kok disamain sama orang gila. Ya kan? Iya, udah. Ya kan? Aneh kan? Itu nggak logis gitu kan? Nggak masuk akal. Kok orang waras disatuin sama orang gila? Orang pengen ibadah disatuin sama orang gila. Gimana ini ceritanya? Woi, apa kabar dunia begitu kan? Benar. Nah, setelah itu saya berusaha ingin kabur, ingin bebas. Merdeka ya? Merdeka itu sulit. Harus dari diri sendiri. Kalau diri sendiri nggak mau, nggak bakal bisa merdeka. Karena Allah itu merubah suatu kaum dengan dia merubah diri sendiri ya. Iya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaumnya itu merubah dirinya sendiri. Itu bener, antum tahu itu. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya saya ambil jalan buat kabur itu tanggal berapa ya? 1 atau 9 lupa lagi itu ya. Perkiraan tanggal 1 sampai 9 itu lupa. Karena udah pernah diragorin di Bandung. Itu saya coba kabur itu dari subuh. Sebelum subuh. Orang masih pada tidur. Itu saya mulai coba kabur. Kenapa?
Karena saya udah merasa diri saya itu waras, Ya. bukan gila. Saya memang pernah dimasukkan ke Marzuki Mahdi, tapi itu kan kejiwaan, bukan gila. Bukan Orang yang dirawat kejiwaannya belum tentu gila. Banyak juga ya. Banyak ada yang penyebabnya apa segala macam kan, stres karena pekerjaan keluarga. atau keluarga atau harta warisan ya kan. Ya, benar. Nah, itu di situ. Lanjut di tanggal Desember ya. Desember itu. Tanggal Desember itu saya melarikan diri Dari Inaba? dari Inabah 10. Atau blok 10 ya? Ya, blok 10. Terus? Itu mulai dari sebelum subuh. Mulai dari sebelum subuh sampai jam 9 pagi. 9 pagi. Jam 9 pagi baru bisa kabur. Baru bisa kabur. Itu ngelewatin hutan dulu sebelum bisa lewat jalan raya itu, ngelewatin hutan Untuk baru menemukan jalan kebebasan. kebebasan. Luar biasa itu ya. I want to break free ya kan? Ya, itu. Di situ I Ingin want to break free, bebas ya. Bebas. Oh. Setelah lewatin hutan, lewatin sawah, ada apa namanya? Pemukiman, bukan pemukiman, Kampung. ada ini apa namanya? Pasar. Pabrik, bukan pabrik. Ternak ayam. Ternak ayam ya. Di situ ngeliat ternak ayam, wah kayaknya ini udah jalan-jalan keluar nih kata gua gitu kan. Nah, akhirnya ya udah di situ ikhtiar, doa, usaha, ikhtiar, tawakal kan. Kalau pengen nyari duit kan gitu, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Masya Allah. Berserahkan diri lagi kepada Allah. Nah, itu. Ya akhirnya berserah diri, wah pasrah nih di sini kayaknya jalan keluar nih di sini. Yakin pokoknya kayak ngikutin arah angin aja, arah mata angin. Ya. Waktu itu. Ini dulu ya. Ya, dulu. Ini nih, produk Kratom Hill ya. Iya. Salah satu teh ini dengan campuran rempah-rempah yang direbus dengan suhu yang tepat dan sesuai, membuat rasanya itu memiliki cita rasa yang khas dan juga padu atau pekat, membuat tenang, rileks, santai. Jadi buat kawan-kawan kita yang ada di sana, di manapun manapun kalian berada ya, tempat-tempat rehabilitasi atau di kecanduan narkoba atau macam-macam depresi lah, bisa juga memakai ini. Iya. Jadi lanjut ya. Ketika sudah sampai di pabrik, bukan pabrik, apa namanya tadi? Ternak ayam. Ya. Ternak ayam, saya ngelihat ada beko ini. Beko yang ngaruk-ngaruk gitu kan. Ya, itu. Nah, Eskavator itu ya. Nah, itu di situ ternyata ada jembatan buat ngelewatin sungai. Terus akhirnya saya nggak sampai nyebur ke sungai kan, bisa lewat jembatan. Udah lewat jembatan, akhirnya ketemu angkot, saya minta naik ya kan, minta stop, naik angkot walaupun nggak punya duit, nggak punya apa, pakai jaket tentara sama sarung. Sarung saya ikat, saya pakai celana pendek. Hujan-hujanan di situ waktu itu jam 9 sampai jam 11 itu nyampe Bandung itu. Sebelum nyampe Bandung itu dikasih dulu ongkos sama warga. Ada alhamdulillah warga yang baik gitu kan, warga sipil yang baik. Terima kasih banyak pokoknya untuk buat warga yang membantu saudara saya. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Daerah Tasik. Iya, terima kasih. Kalau kamu nonton, terima kasih. Orangnya sudah selamat, sehat sampai sini. Iya, alhamdullah. Nah, setelah itu alhamdulillah dapat uang 50.000 sama naik angkot itu dibayarin. Iya, bro. Sama siapa itu? Sama ada yang naik angkot juga, ibu-ibu. Dia bilang begitu. Saya ngakunya waktu itu sih agak bohong dikit, cuman mau nggak mau gitu kan, orang terpaksa, daripada saya bilang kabur dari Inabah gitu kan. Lebih baik saya bilang saya ditipu temen gitu. Daripada bilang kabur dari penjara suci kan? Iya, saya nanti malah ditangkap yang ada. Benar. Nah, tapi sebelum nyampe Bandung itu ada rasa was-was itu. Orang pengen ngejemputannya pakai mobil. Aneh takutnya itu mata-matanya orang sana. Makanya aneh bilang nggak mau. Nggak mau. Akhirnya naik call itu apa sih? Travel, kayak travel gitu. Kayak travel, cuman yang murah L300 gitu. Cuman murah kan, berapa, 30.000 kalau nggak salah. Kan ada uang 50.000 itu 30.000 buat travel, terus minibus ya, terus
10.000 buat apa namanya, 10.000 buat rokok Samsu. Terus 5.000? sisanya buat kan 30.000. Iya. 10.000 berarti sisa 10.000. 10.000 buat naik ke Bandung, ke arah Bandung. Akhirnya sampai Bandung itu ada yang ngasih roti ya. Apa itu roti? Roti isi sama air mineral. Karena kelihatan dari pakaiannya kayak orang jalan jauh. Dari sendalnya juga sendalnya udah rapuh gitu. Terus? Alhamdulillah ada yang ngasih. Itu emang posisi belum makan itu dari pagi. Terus? Jadi dari Tasik itu jam 9 nyampe Bandung itu jam 11-an kurang lebih jam 11-an. Alhamdulillah itu tujuannya nggak langsung ke Bogor. Kemana? Tujuannya nyasar dulu, tujuannya nyasarin diri dulu, bukan nyasarin diri, lebih ke apa ya? Tapi di situ masih sadar itu. Pengen ke Aljabar tadinya, pengen ke Aljabar. Tapi itu keinginan sendiri. Pengen ke Aljabar, pengen membenahin diri sendiri. Saya nggak mau ikut-ikutan sama orang gila, gitu. Iya. Maunya ikut sama orang waras, ibadah kepada Allah, benar. Bukan nyembah yang bukan selain Allah, gitu kan? Soalnya si Aswin itu punya banyak patung di rumahnya. Punya banyak patung dia? Iya. Wah. Gua kan pernah sempat di rumahnya si Aswin. Berarti itu kayak orang nyembah Buddha, kayak Buddha dia tuh. Katanya kalau misalkan nggak ke makam dia nggak bisa jalan. Hah? Iya, ngomongnya begitu. Penyembah makam dia? Penyembah makam dia. Kan setan yang kayak gitu. Astagfirullah itu. Astagfirullahaladzim. Iya itu. Terus sampai Aljabar itu gimana? Sampai Aljabar itu jam 11 ya. 11. Nah pas waktu zuhurnya dikira tuh udah asar, padahal mah belum asar. Saya sholat zuhur tapi niatnya sholat asar. Kan bingung ya, diri sendiri teh bingung. Pas waktu ajan lagi, lah kok sore-sore ajan, kata gua. Oh ternyata tadi teh gua sholat zuhur bukan sholat asar. Akhirnya gua ulang lagi sholatnya gitu. Terus setelah itu saya keliling-keliling Aljabar setiap hari. Dapat makan tapi? Alhamdulillah ada yang ngasih makan, alhamdulillah ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih duit. Tapi kalau ada yang ngasih duit saya tolak, nggak tahu kenapa. Saya pas waktu di Aljabar itu pernah jalan sampai Allahu Akbar, sampai tempat yang buat ngetes narkotika, tahu? Oh. Di mana itu? Lupa namanya. Pokoknya BNN Bandung. BNN Bandung, iya. Terus? Iya, sampai situ. Pernah jalan kaki sampai sana, balik lagi ke Aljabar. Dalam rangka pengen ngebuktiin kalau gua nggak pakai ganja. Iya. Terus? Iya. Karena gua orang sehat gitu, orang normal. Orang normal pada umumnya. Singkat cerita di Bandung itu sampai 20 hari itu sempat di Dinsos 2 kali. Bagaimana ceritakan itu? Bisa di Dinsos itu nih, lihat teman-teman, kawan-kawan. Kasih lihat pergelangan. Saya di Borgol plus di Rantai. Coba satu lagi. Di Dinsos. Itu awal mulanya kenapa? Karena saya menolak untuk apa? Menolak untuk diamankan. Saya pengen pulang ke rumah, saya masih punya orang tua, saya masih punya ibu, keluarga, saudara, adik kakak. Kenapa saya harus diginikan gitu kan? Kenapa harus saya seperti ini kan? Gitu. Makanya di situ saya alhamdulillah masih dikasih ingatan sama Allah untuk jalan ke arah rumah. Akhirnya saya ingat nomor HP ibu saya ingat alamat rumah saya. Akhirnya ditelepon, akhirnya Mas Rijal juga nyari-nyari kan, nyari info ya kan. Akhirnya begitu, saya dijemput sama om saya, sama yang ngantar saya ke Tasik. Akhirnya saya dijemput di Bandung. Di Bandung? Iya. Di Dinsos apa di mana itu? Di Dinsos, Dinas Sosial Bandung. Nah, setelah itu berangkatlah ke Bogor. Kan yang namanya punya penyakit skizofrenia itu kan hayalannya tinggi. Iya. Iya, jadi saya pas waktu udah nyampe Bogor, saya malah pengen pergi ke Madinah. Karena di Madinah ada apa itu? Madinah ada makam Rasul. Saya bukan menyembah makam Rasul, tapi ingin berdoa di makam Rasul untuk mendoakan tawasul. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi ajmain, amma ba'du itu. Nah, akhirnya jadi gak berangkat ke Madinah itu? Akhirnya bukan nggak jadi, tapi Allah tunda waktunya. Karena saya belum stabil. Bukan belum sehat. Sehat sudah, tapi belum stabil. Jadi masih bimbang gitu kan. Akhirnya udah nyampe Bogor teh, beberapa hari setelahnya saya malah pergi ke Jakarta Pusat.
Dalam ke rangka. mall apa namanya Jakarta Pusat tuh di Aduh. Tanah Abang. Aduh saya lupa itu namanya. Nah, di Tanah Abang itu Hah? ada yang ngasih duit segepok, saya balikin lagi ke orangnya. Karena Terima kasih untuk yang udah ngasih, tapi saya bukan yang menolak, tapi kalau emang pengen dikasih lagi alhamdulillah gitu. Karena saya bukan yang menolak rezeki. Saya ngerasa cukup Allah sebagai apa namanya? Penolong, bukan orang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu. Cukup Allah sebagai penolong. bagaimana itu? Akhirnya saya pingsan. Saya pingsan di Jakarta Di Pusat. Halim. Di Halim ya? Halim itu di Halim. Iya di Halim. Akhirnya setelah pingsan itu saya masuk rumah sehat Duren Sawit. Atau rumah sakit jiwa Duren Sawit ya. Iya. Dari situ saya dapat telepon dari petugas rumah sakit ya. Dikabarkan jam 2 malam itu, selamat malam. Saya kira dari siapa itu, dari polisian atau dari mana? Iya. Selamat malam katanya. Saya jawab, iya malam gitu. Ada apa? Apa benar ini kawannya? Iya. Ismail Junaidi gitu. Iya saya benar. Saya jawab tuh pertanyaan, dia bilang, ya dia ditahan di sini. Tanya dia ngamuk. Dari situ dia bilang, tolong dijemput ini, kalau enggak dia akan dimasukkan ke panti seumur hidupnya. Allahu Akbar. Itu makanya itu saya 2 hari kemudian saya samper ke rumahnya, saya laporin keadaannya ke ibunya. Gitu. Tapi selama di Jakarta itu gimana? Ada perlakuan gak enak kak? Selama di Jakarta itu alhamdulillah susternya, perawatnya, sama dokternya pada baik alhamdulillah. Terbaik ya? Pada baik insya Allah alhamdulillah. Terus waktu selesai lanjut ya, selesai saya dirawat di rumah sakit Duren Sawit, saya dipindah dulu ke Dinsos Cipayung. Sempat di Cipayung dulu. Jadi akhirnya dijemputnya di Cipayung sama orang tua. Iya gitu, dijemput di Cipayung sama orang tua. Akhirnya pulang ke rumah, alhamdulillah minum obat teratur. Tadinya saya pengen dimasukin panti sama orang tua. Saya udah minum obat, tapi saya pengen dimasukin panti sama orang tua. Jangan. Akhirnya, itu ya. Akhirnya apa? Saya menolak. Waktu di depan pengasuh panti itu saya menolak. Enggak, saya enggak gila. Saya bukan orang enggak waras, kata saya gitu. Saya masih punya keluarga, saya pengen hidup sehat, pengen hidup normal, nggak mau dikurung kayak begini. Iya, benar. Terus. Habis kayak gitu ya udah alhamdulillah orang tua saya sadar, kepala pantinya juga sadar kalau saya tuh bukan orang yang harus bukan harus dirawat di panti. Akhirnya ya udah dilepas, nggak jadi dipantiin, akhirnya dirawat di rumah alhamdulillah. Sampai saya bisa berkumpul lagi dengan kawan-kawan saya yang ada di sini, Kratom Hill. Nah, itu dia. Dan sekarang dia di Kratom Hill ini kembali lagi seperti dulu, dia bagian shipping atau pengiriman. Nah, dia juga udah berhenti mengkonsumsi obat-obatan kerasnya itu yang diberikan oleh rumah sakit dan diganti ke herbal. Dan dia bilang juga efeknya dia merasa lebih tenang, lebih stabil. Jadi tremornya hilang. Dia bicara ngulang-ngulang udah kurang. Dulunya dia suka bicara tuh ngulang. Jadi itu bikin yang waras jadi gila, yang gila jadi waras. Benar itu. Anak-anak di sini juga jadi pada gila semua di situ. Iya begitu. Tapi setelah diterapi dia di sini memakai herbal dari Kratom Hill, ya insya Allah dia akan semakin lebih baik lah ya. Amin ya Allah. Sebab kesehatan itu datang dari Allah ya. Dan ikhtiar. Nah, bagaimana menurut Anda waktu mengkonsumsi kratom itu? Jadi perbedaannya itu signifikan, sangat signifikan. Perbedaannya ketika kalau misalkan minum obat keras itu, obat yang dari rumah sakit, itu sangat bikin saya jadi down itu jadi lemas ya? Ngayang-ngayang gitu. Tapi kalau misalkan obat herbal itu tenang, jadi pikiran nggak kemana-mana, bisa fokus. Jadi pekerjaan pun bisa jalan lagi. Iya, pekerjaan itu bagus. Itu. Tapi apakah obat-obatan yang kemarin dikonsumsi seperti Alprazolam itu yang obat seperti itu
emang disiapkan oleh ibu saya. Oh. Akan saya minum ketika saya kambuh. Kambuh ya. Kalau saya nggak kambuh ya saya nggak minum, buat apa gitu kan. Tapi sekarang Nah, mulai ke herbal ini, muat ke herbal lagi. mulai ke herbal lagi ya. Iya. Tapi semenjak pakai herbal ini jadi jauh lebih terasa tenang. Iya, lebih tenang, lebih asik lah. Asik ya. Hmm. Jadi ada yang bilang kratom itu narkoba, kratom itu adalah apa psikotropika. Itu ya. salah itu, saya Salah, bantah itu salah. Sebab banyak faktanya sekarang di Amerika itu terapi untuk mantan pecandu itu Iya. menggunakan kratom, dan ekspor kratom terbesar pun dari Indonesia. Dan jangan lupa untuk perizinan kratom Heal semua sudah lengkap. Jadi buat kawan-kawan yang masih ragu untuk mencoba, cepatlah mencoba, karena kesembuhan itu mahal. Dan jangan sampai masuk ke panti atau masuk ke rehab, itu sangat menyiksa di sana. Kawan saya sudah merasakan. Iya, banyak yang disiksa. Tangan diborgol, badan disiksa, iya, digebugin. Ya itulah namanya kehidupan keras. Dan ada yang ingin bicarakan lagi Mas Boy? Cukup sekian. Cukup sekian ya podcast malam ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kratom Heal, mantap. Hor! Hor!